sepakat ya dengan Mbak Syaf ya. Semalam apa yang disampaikan tuh masih sifatnya normatif ya. Padahal masalah-masalah ketenagaan kita ini menjadi epicentrum persoalan bangsa dan negara ke depan gitu. Ya. Ya, jadi saya melihat memang hanya sebatas misi, visi atau keinginan, tetapi persoalannya apa itu nggak dibahas ya. Apalagi kalau kita bicara masalah strategi dan bagaimana cara mengatasinya. Oke, strategi dan bagaimana cara mengatasinya. Saya ingin ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, bagaimana Anda melihatnya Pak Yusuf? Tadi malam kita lihat ketenagakerjaan yang hanya dibahas lebih ke pekerja migran, tetapi belum ada membahas secara lebih rinci terkait mengatasi PHK, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Bagaimana Anda melihat diskusi semalam, Pak Yusuf? Ya, betul. Saya kira memang diskusi semalam tidak menampilkan beberapa isu krusial yang tengah dihadapi terkait iklim ketenagakerjaan di Indonesia. Saya kira masalah kerja migran itu merupakan salah satu, tetapi yang lain yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana misalnya peningkatan skill tenaga kerja, kemudian juga kita berhadapan dengan misalnya angka pengangguran muda yang saat ini juga relatif masih tinggi dan mengalami tren peningkatan. Di sisi lain, kalau kita lihat masalah terkait industri 4.0 juga tidak banyak dibahas ya, padahal itu juga akan ikut menentukan misalnya bagaimana kebijakan pemerintah nantinya dalam menciptakan lapangan kerja. Karena ini ada kaitannya dengan poin pertama yang berkaitan dengan skill. Kita masih banyak pekerjaan rumah untuk meningkatkan skill dalam mengejar ya target-target dari industri 4.0. Beberapa fakta misalnya yang terkait dengan potensi hilangnya angkatan kerja ataupun tenaga kerja dari perpindahan ya dari industri 3.0 ke 4.0 itu juga tidak dielaborasi lebih lanjut. Padahal menurut saya ini merupakan isu strategis yang penting untuk dibicarakan oleh masing-masing paslon. Iya, isu strategis ya, digitalisasi yang tidak banyak dibahas, padahal ini bisa menjadi potensi untuk membuka lebih banyak lowongan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia. Saya ingin kembali lagi ke Pak Bob. Pak Bob, kalau tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf terkait industri digitalisasi ini banyak tidak dibahas. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh para capres kita memperbaiki program-program yang sudah ada sebelumnya terkait pembukaan lapangan pekerjaan? Silahkan Pak Bob. Ya, jangka pendek ini kan kita akan terus menghadapi pelemahan ekonomi. Global ekonomi, kemudian juga domestik, ya. Pertumbuhan ekonomi dunia juga terus menurun ya. Jadi tahun ini akan lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ya, begitu juga kita harus melihat ekonomi dalam negeri kita yang banyak tergantung ekspornya itu dengan China. Sedangkan China tahun ini akan lebih rendah lagi pertumbuhan ekonominya. Nah, jadi kita harus mengantisipasi masalah-masalah jangka pendek, yaitu ya seperti yang sering dibahas mengenai PHK, kemudian juga bagaimana mengantisipasinya, bagaimana juga meng-create pekerjaan-pekerjaan supaya yang PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan baru. Ya. Nah, kemudian jangka menengah panjangnya kita harus bangun daya saing kita ya. Terus terang daya saing kita itu paling rendah di ASEAN. Ya. Jangan dibandingkan dengan Singapura ya, tapi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, kemudian juga Malaysia, bahkan dengan Filipina, apalagi Vietnam ya, kita tertinggal jauh. Ya, jadi kita harus ada juga strategi bagaimana meningkatkan daya saing kita, produktivitas tenaga kerja kita, sehingga kita mampu bersaing. Kemudian jangka panjang itu yang disebut Pak Yusuf tadi ya, bagaimana transformasi dari 3.0 menjadi 4.0. Kalau pengalaman saya di Singapura ya, mereka mengalokasikan sejumlah dana ya seperti kartu prakerja lah ya untuk melakukan transformasi dari 3.0 menjadi 4.0 gitu loh ya. Nah, dana ini nanti dipakai untuk pekerja yang mereka akan migrasi ya dari pekerjaan yang lama ke pekerjaan yang baru. Nah, kemudian juga
selain itu, dunia pendidikan juga direformasi, universitas dan lain sebagainya direformasi supaya mereka juga menyediakan keahlian-keahlian yang dibutuhkan untuk transformasi ke 4.0 gitu loh. Ya, mereka juga dituntut untuk bisa menyediakan tidak hanya perkuliahan tapi juga short course ya yang bisa diambil diakses oleh para pekerja. Kemudian di kabinetnya juga mereka membuat komite untuk transformasi ya terdiri dari Menteri Tenaga Kerja, Perindustrian, kemudian perekonomian. Jadi kalau kita bandingkan negara lain juga luar biasa ya bagaimana mereka mempersiapkan masa depannya. Kalau kita ini baru ibarat masakan tuh baru cium bau-bau masakannya aja. Ya. Jadi sudah tertinggal jauh ya. Apalagi kalau kita lihat capres semalam. Terus terang saya kecewa ya kalau melihatnya ya. Karena tidak ada satu paslon pun yang mengangkat masalah ketenagakerjaan yang bahkan untuk debat capres presiden US saja itu menjadi isu yang paling penting. Padahal mereka negara maju ya. Betul. Betul Pak Bob, dan tadi Bapak sempat menyinggung terkait tentang dunia pendidikan yang direformasi. Tapi sejauh ini Pak, apakah output dari dunia pendidikan ini benar-benar bisa terserap oleh industri? Atau memang masih perlu peningkatan lagi Pak? Belum lah, ya. Yang di kita kan yang direformasi baru vokasi sebatas jargon ya. Masih dunia usaha masih dilihat sebagai pelengkap dunia pendidikan. Mestinya pendidikan yang mensupport dunia usaha. Nah itu memutar itu aja kita belum gitu loh ya. Saya bisa lihat ya, bisa mengidentifikasi kurikulum-kurikulum yang ada di universitas apakah sudah berubah. Kita juga nggak lihat. Misalnya ya pemerintah menaruh nikel, kemudian juga mobil listrik. Ada nggak kurikulum di universitas kita yang membangun spesifik perkuliahan mengenai mobil listrik misalnya contoh aja ya. Atau short course yang ke arah sana ya. Atau apa industri-industri yang kita ingin kembangkan ke depan? Sudahkah di perguruan tinggi kita bahkan di sekolah-sekolah menengah itu mereformasi kurikulumnya? Belum. Ya. Nah, sedangkan negara lain mereka sudah jauh ya berlari. Sudah sampai siapa melakukan apa ya. Kita baru mau ngapain nih gitu ya. Kalau diperumpamain.